Coba ingat-ingat saat teman-teman sedang ada di perjalanan. Teman-teman bisa merasakan perjalanan yang mulus, juga melewati jembatan yang bagus, dan juga melihat-lihat fasilitas-fasilitas publik yang ada di daerah teman-teman. Teman-teman juga bisa merasakan fasilitas tersebut untuk berolahraga ataupun hanya berjalan-jalan santai. Nah, pernah nggak sih teman-teman berpikir, siapa nih yang membayar ini semua? Faktanya, lebih dari 80% pemasukan negara berasal dari satu sumber, yaitu adalah pajak, teman-teman. Nah, banyak orang bilang pajak itu rumit, padahal yang rumit itu bukan pajaknya, teman-teman, tapi ketidaktahuan kita dalam mengelolanya. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Putri Zaira Devianti dengan NIM 2511024360007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan yang ditugaskan oleh Bu Sri Mulyati, mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan mengambil tema mengapa sih e-commerce itu dikenakan pajak. Oke, kita lanjut ke slide pertama. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang tema yang saya tadi ambil, yaitu mengapa sih e-commerce itu harus dikenakan pajak. Nah, di sini kalian harus tahu dulu nih, apa sih e-commerce itu? Nah, e-commerce adalah sebuah platform jual beli daring yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu perusahaan atau individu yang menawarkan produk atau jasa yang mereka miliki. Pemilik platform ini memiliki kendali penuh atas pengelolaan situs, persediaan barang, penentuan harga, branding, serta pengalaman pelanggan. Contohnya, toko online resmi dari merek Zara, iBox, yang mereka tuh mengelola seluruh penjualannya secara mandiri. Sederhananya, e-commerce, singkatan dari electronic commerce, adalah aktivitas jual beli barang atau jasa melalui internet. Nah, kalau dulu kita harus ke pasar fisik seperti pasar, mall untuk berbelanja, sekarang kita melakukan semua transaksi itu dari pilih-pilih, terus itu juga tanya-tanya ataupun sampai bayar juga melalui HP. Kalian tuh bisa, guys, untuk berbelanja tuh kalian tuh lebih simpel. Nah, biasanya platform seperti Shopee ataupun TikTok dan lain-lain tuh lebih mudah lagi. Kalian bisa ada pengiriman tuh instan, teman-teman. Jadi kalian itu sehari aja tuh langsung datang. Jadi kalian tanpa milih-milih capek berjalan-jalan di mall, kalian itu bisa memiliki apa yang kalian mau. Kalian tinggal tiduran aja sambil scroll-scroll. Kalian langsung mendapatkan apa yang kalian mau dengan hitungan jam ya, teman-teman. Biasanya itu. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi nih berjalan-jalan mengelilingi mall dengan bingung nih, belum lagi mbak-mbaknya yang judes, terus kalian capek harus beli minum ataupun yang lainnya. Nah, kita lanjut ke slide kedua ya, teman-teman. Nah, di sini di slide kedua saya memberikan mengapa sih e-commerce harus dikenakan pajak sesuai tema yang tadi saya berikan. Pelakuan pajak transaksi e-commerce di Indonesia pada dasarnya mengikuti ketentuan pajak umum yang berlaku untuk transaksi konvensional dengan penyesuaian terkait media elektronik sebagai sarana transaksinya. Pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip antara jualan di toko ataupun di online. Keduanya sama-sama aktivitas ekonomi yang menghasilkan penghasilan ya. Nah, kalian juga pasti menggerutu juga sebenarnya ya, mengapa sih kalau misalnya di online tuh kadang juga lebih murah, kadang juga lebih mahal karena pajaknya. Kalian tuh biasanya sering banget nih ngerasain beli makan ataupun berbelanja apapun lah yang kadang di struknya itu ada kayak PPH, PPN gitu ya, teman-teman. Nah, itu sebenarnya itu ketentuan dari negara kita juga, teman-teman. Jadi kalian nggak boleh namanya mengeluh karena itu kewajiban kita untuk membayar pajak. Oke, teman-teman, di sini kita akan masuk ke slide ketiga dan kita juga sudah mulai masuk nih ke inti dari pembahasan kita. Nah, di sini mengapa sih e-commerce tuh harus dikenakan pajak? Kita bahas satu persatu dulu ya, teman-teman. Nah, ada yang pertama nih, pajak atas transaksi penjualan di e-commerce.
Transaksi penjualan di e-commerce adalah proses pelaku usaha atau penjual menawarkan dan menyerahkan barang atau jasa mereka melalui platform digital kepada konsumen atau pembeli. Kita bahas pertama dulu nih, PPh-nya. PPh adalah penghasilan yang diperoleh penjual dari transaksi e-commerce merupakan objek PPh. Jika omset kurang dari 4,8 miliar per tahun, maka dikenakan PPh final 0,5% dari omset bruto sesuai PP nomor 55 tahun 2022. Nah, bila omset di atas dari 4,8 miliar, maka penjual wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PK dan dikenakan tarif progresif atau PPh badan 22% untuk badan. Nah, kita bahas PPN-nya nih. Penjual yang sudah PKP wajib mengungut pajak penambahan nilai atau PPN dengan tarif sebesar 11%. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya kalian mengeluhkan nih kalau kalian harus membayar pajak 11% dari harga jualnya mereka. Nah, ada PPNBM. Apabila e-commerce menjual barang mewah, maka penjual wajib dipungut pajak penjualan atas barang mewah tersebut sebesar 12% dari harga jual, teman-teman ya. Nah, kita lanjut untuk yang kedua nih. Ada pajak transaksi pembelian di e-commerce. Tadi penjualan ya, teman-teman. Sekarang kita akan membahas pembeliannya. Transaksi pembelian adalah aktivitas konsumen atau badan usaha memperoleh barang atau jasa dari penjual melalui sistem elektronik. Kita membahas PPh pasal 22. Badan usaha untuk instansi pemerintah yang memberikan barang melalui e-commerce dapat dikenakan PPh 22 sebagai pengungut pajak atas pembayaran pembeli tertentu. Nah, di sini juga ada PPh pasal 23, 26. Untuk pembelian jasa, badan usaha wajib memotong PPh 23 atau wajib pajak dalam negeri atau PPh 26 pajak luar negeri atau pajak wajib luar negeri ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga bahas PPN nih, teman-teman. PPN di pembelian ini adalah pembeli di e-commerce dikenakan PPN yang sudah termasuk dalam pembelian barang atau jasa dari PKP di e-commerce tersebut. Oke, teman-teman, kita di sini lanjut ke slide berikutnya ya. Tadi kita sudah membahas tentang transaksi pembelian atau penjualan yang dikenakan pajak. Karena kalian bisa mengetahui dari yang saya sebelumnya berikan, kalian sebagai warga Indonesia harus wajib membayar pajak ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga akan membahas apa sih sisi positifnya dikenakannya pajak itu ya di e-commerce. Nah, kita bahas satu-satu nih, teman-teman. Menciptakan persaingan yang sehat, yang seperti saya tampilkan di sini. Sebelum aturan pajak e-commerce diperketat, toko fisik atau toko offline tuh merasa dianaktirikan karena mereka wajib membayar pajak, sedangkan toko online itu tidak diwajibkan membayar pajak. Nah, pajak menghapus kecemburuan sosial, menciptakan lapangan permainan yang setara, teman-teman. Toko offline dan offline sekarang itu bersaing berdasarkan kualitas produk dan layanan mereka, bukan karena siapa yang menghindari pajak. Jadi kita memang tidak bisa menghindari pajak di Indonesia ini ya, teman-teman, karena sebagai warga Indonesia kita harus wajib membayar pajak. Nah, yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Penjual yang taat pajak secara otomatis memiliki citra yang lebih profesional. Nah, masih banyak banget juga sebenarnya penjual yang belum membayar pajaknya mereka, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas juga ya. Memiliki NPWP dan catatan pajak yang rapi memudahkan kamu saat ingin bekerja dengan supplier besar, menjadi vendor, instansi pemerintah, atau melakukan ekspor. Perusahaan besar lebih percaya sama dengan entitas yang legalitas dan pajaknya jelas. Jadi kadang juga perusahaan tuh nggak mau kerjasama sama penjual tuh yang kayak
kayak nggak peduli dengan pajaknya, karena itu bakal bermasalah banget dalam perjalanan mereka dalam menjalankan bisnis ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita masih membahas sisi positifnya. Yang ketiga nih teman-teman, mempermudah akses modal ke perbankan. Banyak UMKM online kesulitan mendapat pinjaman modal dari bank karena tidak punya laporan keuangan. Nah, itu butuhnya pajak kita dibayar ya teman-teman. Seperti kayak sertifikat lapor pajak atau SPT bisa menjadi bukti kuat bahwa tokomu memiliki penghasilan yang nyata dan stabil. Bank jauh lebih mudah menyetujui pinjaman modal bagi penjual yang memiliki histori pajak yang transparan. Nah, kalian juga sebenarnya itu dilihat banget kalian tuh bayar pajak tuh apa enggak gitu. Kalau untuk kalian tuh kalau punya usaha pengen pinjam-pinjam di bank untuk menjadi modal ataupun sebagainya ya teman-teman. Nah, yang keempat, fasilitas insentif dari pemerintah. Pajak bersifat timbal balik dengan masuk ke dalam sistem radar pajak penjualan online, khususnya UMKM lebih mudah mendapatkan bantuan. Contohnya, saat pandemi atau krisis ekonomi, pemerintah memberikan bantuan subsidi, bunga, atau bantuan tunai seperti BLT yang datanya diambil dari para pelaku usaha yang terdaftar dari sistem perpajakan. Nah, itu keuntungannya juga kita membayar pajak ya teman-teman. Karena itu pajak itu akan kembali seperti ke kita lagi, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Kalian tuh bisa merasakan sendiri juga di perjalanan ataupun dimanapun itu semua berasal dari pajak teman-teman. Nah, di sini ada dampaknya nih teman-teman. Sebenarnya ini dampaknya juga nggak terlalu gimana-gimana, tapi kita akan membahas juga ya teman-teman. Nah, yang pertama ada perubahan harga jual dan daya saing. Karena adanya PPN atau pajak penambahan nilai yang biasanya dibebankan ke pembeli, harga barang otomatis terlihat akan lebih tinggi. Ya, seperti saya tadi bilang, kalian tuh juga pasti menggerutu gimana sih, kenapa sih juga kayak kenapa kalau kita beli apa-apa tuh harus dikenakan pajak. Nah, penerapan pajak di sektor e-commerce tentu membawa perubahan besar bagi penjual. Dampaknya bisa dilihat dari dua sisi, ada tantangan administratif, namun juga ada manfaat jangka panjang untuk kredibilitas bisnis. Yang pertama, penjual harus memutar otak agar tetap kompetitif. Jika harga selisih terlalu jauh dengan penjual yang belum patuh pajak atau yang penjual yang belum ditentukan dikenakan pajak atau barang impor atau ilegal nih teman-teman, yang lebih berbahaya ya adalah resiko pembeli berpindah toko. Jadi pembeli itu jadi nggak loyal ke kita karena harganya juga lebih mahal. Nah, yang kedua ada beban administrasi dan kepatuhan. Menjadi penjual yang patuh pajak berarti ada pekerjaan rumah tambahan. Penjual juga pendataan itu harus wajib banget untuk bisnis kita ya teman-teman di e-commerce itu. Dan juga penjual harus mencatat omset secara rapi dan detail. Pelaporan penjualan terutama yang sudah berskala besar atau PKP wajib melaporkan SPT tadi secara rutin. Bagi UMKM, ini seringkali dianggap rumit jika tidak memiliki sistem akuntansi yang baik. Kadang tuh juga UMKM tuh menjual ya sudah, mereka menjual saja tapi tidak mencatat bagaimana keuangan mereka masuk, bagaimana keuangan mereka keluar. Jadi mereka tuh nggak tahu nih, mereka tuh merasakan oh ini dapat untung sudah begitu saja, tapi tidak mencatat tuh kayak dari pembeliannya mereka, modal mereka tuh mereka nggak catat karena merasa itu masih rumit teman-teman, masih tabu untuk UMKM baru ya. Nah, kita lanjut lagi. Transparansi data keuangan. Dulu penjual online yang bisa menyembunyikan total pendapatan mereka. Sekarang adanya kerjasama antara pemerintah dan platform marketplace. Jadi, seperti saya bilang dulu, yang saya bilang tadi, banyak toko online tuh yang belum mendaftarkan NPWP mereka. Terus tuh juga belum banyak yang membayar pajak ya teman-teman. Tapi sekarang tuh sudah tidak bisa karena pemerintah dan platform marketplace itu sudah bekerja sama. Nah, data transaksi penjualan mereka lebih menjadi transparan di mata Jenderal Pajak nih teman-teman, atau DJP. Penjual tidak bisa asal lapor omset
karena data mereka dari marketplace bisa digunakan sebagai pembanding. Jadi kita tidak bisa bohong-bohong lagi tentang pemasukan ya teman-teman, untuk tidak membayar pajak ya. Saya ingatkan sekali lagi, sebagai warga Indonesia membayar pajak itu wajib. Nah, yang keempat adalah peningkatkan kredibilitas bisnis. Yang pertama, ada akses modal. Bank atau lembaga keuangan lebih mudah mencairkan pinjaman bagi pembisnis yang memiliki laporan pajak dan NPWP yang rapi. Nah, pajak juga nggak bisa asal pilih ngasih kalian pinjaman kalau kalian background keuangan kalian itu semrawut sekali ya teman-teman. Mereka tuh nggak bisa ngasih kalian pinjaman. Bagaimana kalau mereka percaya? Bagaimana mereka mau percaya kalau kalian juga semrawut banget? Dia juga nggak bisa ngasih mereka nggak bisa ngasih kalian pinjaman karena kalian datanya aja belum rapi, kayak ini itu tercampur semua jadi satu. Nah, yang kedua, B2 opportunities. Jika kamu ingin menyuplai barang ke perusahaan besar atau instansi pemerintah, mereka biasanya mewajibkan kamu memiliki status pengusaha, kena pajak, dan faktur pajak yang jelas. Nah, inilah pentingnya kalian membayar pajak teman-teman. Jadi kalian itu semuanya tuh bakal dipermudahkan. Seperti kalian tuh kayak bisnis kalian terlihat, terus itu juga jadi kayak tidak punya branding yang jelek di belakang. Kalian tuh harus mengurus pajak tuh dengan rapi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulan dari yang saya tadi bahas, yaitu e-commerce dikenakan pajak demi menciptakan persaingan yang adil antara toko online dan toko fisik, agar tidak ada kecemburuan sosial. Selain itu, pajak ini merupakan bentuk kontribusi balik untuk membiayai fasilitas publik seperti internet dan jalan raya yang digunakan untuk pengiriman barang. Secara bisnis, hal ini juga menguntungkan penjual karena memberikan legalitas resmi yang memudahkan mereka saat meminjam modal di bank atau mengembangkan usaha ke level yang lebih profesional. Sekian dari penjelasan saya tadi, mohon maaf jika ada kekurangan.